Salam jumpa kembali di Renungan Harian Toraya, Rabu tanggal 24 September 2025. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur hari ini Engkau Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk juga melanjutkan berbagai aktivitas kami. Sebelum aktivitas kami lakukan, kami sejenak mau belajar dari firman Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami untuk dimampukan memahami firman saat ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mazmur 106 ayat 40 sampai 48. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka. Tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesudahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan berbangga dalam pujian-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Demikian firman Tuhan. Di dalam penghukuman ada pengampunan, lan kadihukungan nanipayan kamasokananna. Dua pertanyaan yang terkadang muncul dalam proses hidup beriman seseorang, yakni jika Allah adalah kasih, mengapa masih ada penghukuman? Atau jika manusia berdosa, mengapa masih ada pengampunan? Dua pertanyaan tersebut seolah-olah mengatakan bahwa Allah itu pelin-pelan atau tidak punya pendirian. Pemazmur dalam bacaan kita hendak menegaskan bahwa Allah tidak pelin-pelan atau bukan tidak punya pendirian. Tindakannya yang menghukum dan mengampuni sebenarnya hendak menjelaskan posisi Allah sebagai yang maha adil dalam setiap putusannya. Itu terlihat dalam tindakannya yang menghukum bangsa Israel dengan murkanya, namun pada akhirnya tetap mengasihi dengan setia. Pertanyaannya, mengapa dia menghukum? Ayat 6 menjadi kesaksian pemazmur bahwa hukuman dinyatakan terhadap setiap tindakan dosa. Mengapa dosa? Karena dosa adalah pemutusan relasi yang benar dengan Tuhan. Pada bagian ini jelas terlihat bahwa penghukuman Allah sebenarnya adalah proses pemurnian umat yang berdosa. Itulah sebabnya di dalam penghukuman ada pengampunan. Pemazmur sungguh menyaksikan itu ketika bangsa Israel memberontak dan hendak melawan Allah. Mereka diganjar dengan penghukuman. Namun di dalam penghukumannya itu, Allah tetap mendengar kesusahan dan teriak mereka minta tolong. Hal ini menegaskan bahwa Allah sungguh tidak membiarkan umatnya mengalami penderitaan dan penghukuman. Sebaliknya, kasih-Nya yang besar selalu melampaui murkanya. Jika Allah sedemikian mengasihi umatnya, mengapa umatnya justru enggan untuk saling mengasihi? Firman-Nya menegaskan bahwa dalam berbagai kondisi hidup dan suasana hatimu, entah sedang marah ataupun bahagia, jangan pernah berhenti mengasihi
dan mengampuni. Amin. Kita berdoa. Bersyukur untuk firman pada saat ini Tuhan, yang meneguhkan kami kembali untuk juga bagaimana menampakkan hidup untuk saling mengasihi sebagaimana kasih Kristus terhadap kami manusia. Karena itu dalam tuntunan Roh Kudus untuk menopang kami, memampukan kami untuk memelihara firman pada saat ini. Biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh juga menampakkan kasih untuk juga saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami bersyukur firman-Mu pada saat ini boleh kami dengarkan dengan baik. Terpuji nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Salam.